Bapak pernah terkena teguran dari Satpol PP? Diangkut sudah pernah. Oh, itu apa saja yang ketika Bapak setelah diangkut prosesnya apa saja itu Pak? Ya, Seperti hanya mungkin diwawancara saja? Sidang di piring itu. Tidak sidang saja ya Pak? Ya, Tidak sidang di untuk piring. pembayaran? Kalau pembayaran ya denda itu 100.000 yang pasti. Ya sampai 200 kan tidak tentu, lihat hakimnya. Jadi untuk nominalnya tergantung siapa yang ikut ya? Ya, yang nyidang itu hakimnya. Oke, bagaimana tanggapan Bapak apabila pemerintah itu menyediakan tempat yang spesifikasi untuk pedagang kaki lima di sini? Yo, nggak apa-apa, tambah lebih baik. Kan ada wadahnya kalau diberi tempat, kemungkinan kan ada apa itu kelompok-kelompok itu. Nah, akhirnya kan ada wadahnya. Kan itu tiap hari kan harus makan. Anak-anak kan tetap biaya sekolah itu kan tetap, tanggung sekolah tetap. Tapi kalau nggak boleh kerja, terus nggak dikasih tempat, ya minta solusinya pemerintah bagaimana caranya itu. Untuk dari Satpol PP setelah Bapak ditangkap itu ada Nah, pemberian makanya solusi? itu saya sidang sampai bolak-balik itu nggak ada solusi. Jadi yang dibolehkan itu di mana? Saya tanya gitu, tapi tidak bisa jawab Satpol PP-nya. Oh, jadi hanya memberikan teguran saja tanpa Iya, hanya solusi? teguran, nggak ada solusi. Mulai tahun 82 sampai sekarang itu nggak ada solusi. Kalau dulu ada solusi sebentar, tapi cuman dari dibina dari BRI itu dikasih tenda-tenda itu, akhirnya ganti wali kota, sudah ganti lagi aturannya, sudah tidak boleh trotoar kan gitu. Seiring berjalannya waktu terus berganti ya Pak? Iya, terus berganti ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya, Mohon maaf apabila merepotkan. Kurang setuju kalau saya. Kalau gini, kalau di pinggir oke lah, diatur tempatnya gitu. Tapi kalau sampai jalan-jalan masuk ke dalam, saya rasa kok kurang sip karena tak menambah kotor. Sudahlah, meskipun orang yang jualan itu ndak mengotori, tapi yang beli terus makan sembarangan tuh lihat ya memang sebaiknya dibuat suatu sentral makanan. Itu pendapat saya. Dari aku itu sebenarnya plus minus ya, soalnya kan kalau misalnya pedagang kaki lima di sekitaran sini itu nggak tertib, jadi itu mengganggu lalu lintas, jadi kayak macet dan lain-lain. Tapi di samping itu mereka juga butuh pendapatan kan, karena ini juga fasilitas umum, banyak orang-orang yang kesini, pasti mereka juga mau mencari pendapatan dari situ. Kalau saya harusnya positif sih, soalnya dari awal kan pedagang kaki lima ini kan pendapatan mereka kan cuma seadanya gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau nyewa tempat atau di kantin gitu, pasti mereka kan butuh perizinan dan mungkin juga ada biayanya juga. Jadi minusnya dari situ aja sih. Jadi harus ada tempat khususnya gitu ya. Ini kan tempatnya sudah ramai, ditambahi pedagang-pedagang itu kan apa ya Pak ya? Ya buat apa? Tambah macet gitu loh kan. Kalau saya aslinya ada yang setuju dan enggak. Kan dari segi penjual gini kan kita juga membantu masyarakat yang jual-jual ini untuk mencari uang. Tapi dari segi yang kurang bagus juga mengganggu akses jalan orang-orang untuk ke masjid, juga akses jalan-jalan untuk orang parkir gitu-gitu tuh juga agak mengganggu gitu aja. Ada 3 tugas umum dari Satpol PP. Yang pertama adalah penegakan perda dan perkada. Perkada ini peraturan kepala daerah. Karena kita bentuknya kota berarti peraturan wali kota. Yang kedua adalah menyelenggarakan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, perlindungan masyarakat. Nah, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat itu merupakan urusan pelayanan dasar. Jadi harus dipenuhi selain banyaknya urusan-urusan yang lain. Nah, tentang PKL ini itu ada di Perda nomor 2 tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan di pasal 21. Di situ ada di pasal 21 itu disebutkan bahwa setiap PKL dilarang melakukan kegiatan usahanya di jalan, trotoar, jalur hijau dan atau fasilitas umum kecuali pada tempat-tempat yang ditetapkan oleh wali kota. Kemudian yang huruf B, melakukan kegiatan usaha dengan mendirikan tempat usaha yang bersifat semi permanen dan atau melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian dalam hal kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kenyamanan. Nah itu
sudah jelas. Yang bisa mengizinkan hanya wali kota. Nah, di Kota Malang ini tidak semua PKL itu di fasilitas umum tidak semua dilarang. Jadi makanya itu di tahun 2016 wali kota pernah menerbitkan SK Wali Kota tentang penetapan tempat atau lokasi kegiatan usaha pedagang kaki lima. Nah, di situ memang ada ruas-ruas jalan yang memang diperbolehkan, ada yang memang tidak diperbolehkan. Berarti kita fokusnya di yang dilanggar ya, yang tidak diperbolehkan. Jadi ada dua mekanisme yang bisa kita terapkan apabila ada pelanggaran PKL di fasilitas umum. Yang pertama adalah mekanisme non justisi. Non justisi ini sifatnya hanya administratif. Jadi menurut Permendagri nomor 16 tahun 2023 tentang SOP kami, nah non justisi itu misalnya surat pernyataan 1, peringatan 2, peringatan 3. Nah, pernyataan itu 7 hari. Peringatan 1 3 hari, peringatan 2 2 hari, peringatan 3 1 hari. Nah, jadi setelah melalui proses ini, baru kita bisa ambil tindakan yang lebih tegas lah, kita bisa tertibkan. Nah, itu metode yang pertama. Metode yang kedua bisa langsung namanya justisi. Nah, justisi ini kita terapkan itu sidangnya 1 bulan sekali. Jadi melibatkan aparat hukum yang lain. Ada kejaksaan, ada pengadilan. Seperti saya bilang, langsung tertibkan tergantung perintah pimpinan dan bobot permasalahan yang ada di lapangan. Ada lagi yang kalaupun memang dirasa perlu, kita biasanya negosiasi dulu. Jadi kita tidak langsung menertibkan, langsung kita bongkar, enggak. Biasanya melalui mekanisme negosiasi, mediasi, sosialisasi dulu ke lapangan, ke PKL yang akan kita tertibkan, Bapak melanggar ini. Kemudian apabila memang beliaunya kooperatif, biasanya kita lakukan tindakan non justisi dulu. Yang melanggar pasal 21 tadi tentang PKL, nah itu ancaman hukumannya kurang lebih paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 10 juta. Namun biasanya hakim memutuskan tidak sampai 1 juta, biasanya di angka 100.000 sampai 500.000. Mungkin sudah dijelaskan tentang beberapa titik tempat untuk diperbolehkan sebagai PKL. Bisa menjelaskan beberapa tempat tersebut. Jadi menurut SK nomor 236 ini memang ada beberapa tempat yang diperbolehkan. Contohnya yang di Suhat yang di Taman Geda itu memang diperbolehkan. Terus di Jalan Wiromargo itu memang diperbolehkan. Tapi ada keterangannya biasanya, sisi sebelah kiri aja atau sebelah kanan aja, dan panjangnya berapa, biasanya seperti itu. Mungkin ini saya sampaikan hasil wawancara kemarin kepada salah satu PKL ya. Itu salah satu dari mereka itu menjelaskan bahwa kalau sesuai dengan penjelasan jenengan itu ya dimana akan diadakan sosialisasi terlebih dahulu seperti peringatan 1, peringatan 2 ya. Tapi salah satu kendala dari salah satu PKL itu mengatakan bahwa ketika dia berjalan pertama kali dia langsung tiba-tiba bisa langsung diangkut, dan biasanya ada sosialisasi tapi tergantung pada petugas Satpol PP tersebut. Jadi apakah itu tergantung di tahunan? Nah, jalan sudah nggak ada ampun. Sudah nggak mungkin 1 kali di situ, pasti sudah pernah kena, pasti nggak mungkin. Orangnya ya itu aja. Tapi kita harus seberapa keras sih, mereka kan bukan kriminal. Iya kan? Ya kalau ada petugas mereka lari, kalau enggak ya kita mau diberitahu nggak bisa, halus nggak bisa, kasar juga nggak bisa, keras juga nggak bisa, pasti balik lagi karena urusan perut itu sendiri. Tapi memang di sana nggak boleh Pak? Nggak boleh. Nah cuman kendalanya kita hanya diberi lewat aturan undang-undang dan perda ya, kita hanya kewenangan itu di penertiban. Nah, kewenangan untuk menempatkan, untuk merelokasi bukan di kita. Nah, itu yang selama ini menjadi kendala kita sebenarnya. Kalau kita diberi kewenangan juga menempatkan kan enak. Kita menertibkan sekaligus memberi solusi. Nah, memberi solusi itu ada di Diskopindah. Diskopindah itu Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian. Selama ini ya kendalanya di situ. Coba kita diberi kewenangan juga menempatkan, misalnya langsung kita menghubungi pasar atau gimana, langsung kita masukkan di situ kan enak. Nah, kendalanya di situ. Kendalanya kita tidak diberi kewenangan untuk
merelokasi atau memberikan tempat, memberikan solusi itu yang ada di dinas lain lah. Ini kan perlu menyurati lagi, Monas terlalu panjang. Nah itu yang apa namanya menjadi kendala di lapangan memang. Tapi alun-alun ini mau direlokasi kan, mau direlokasi mungkin nanti ditutup ya enak. Ya itu tadi guys, sebatas kewenangan kami menertibkan ya hanya sampai di situ. Bisa Bapak jelaskan pendapat terhadap Bapak kepada PKL dan mungkin pesannya Bapak kepada PKL yang sudah melanggar tersebut bisa disampaikan. Sebenarnya kita tidak melarang usaha Bapak, usaha Ibu semuanya, tapi tempatnya yang kami amankan jalan. Karena ini kita harus menjaga ketertiban lingkungan, menjaga kenyamanan masyarakat juga. Nah, oleh karena itu kemarin waktu ada rapat relokasi alun-alun kan mau direvitalisasi, mau diperbagus lah. Nanti, nah kami sarankan untuk ada tempat PKL khusus. Jadi PKL memang ditempatkan ada di salah satu denahnya itu ada tempat untuk PKL lah. Jadi tidak lagi kita kucing-kucingan dalam tanda kutip. PKL kita beri solusi di situ biar karena memang di situ terbatas ya makan minumnya ya, jajanannya itu adanya di dalam atau pos itu yang di situ. Makanya waktu itu usul ke Pak Wali Kota melalui Kasatpol kami untuk ada penempatan PKL di situ. Tidak sampai di sini saja, kami pun mendapatkan komentar dan saran dari dosen untuk wawancara dengan Diskopindah terkait tindak lanjut PKL di wilayah alun-alun. Kami pun mulai mengurus surat perizinan untuk ke Diskopindah dan pada saat kami sudah sampai di kantor Diskopindah terdapat pernyataan bahwa Iya, sebenarnya PT kalau pasar itu yang di wilayah pasar. Kalau yang satu alun-alun itu memang alunnya Satpol PP. ya, cuman kita disuruh memberikan mencari informasi lebih lanjut lagi dari tindakan Kalau yang Diskopindah. kita PKL ini biasanya di pasar-pasar, sekitar pasar kok, yang di wilayah pasar itu ikut kita. Saya tahunya gitu. Kalau PKL lalu memang punya Satpol PP, kalau di pasar, lingkungan pasar punya kita. Oh, berarti Gitu. untuk PKL khusus PP, kalau Diskopindah itu khusus dengan daerah pasar. Pasar-pasar, iya. Oh, iya. Ada pasar besar, pasar seluruh pasar-pasar kan ada PKL-nya itu. Kalau ini lebih baik ke Satpol PP. Soalnya kepada ini kan Satpol PP, bukan ke sini. Ya. Kalau alun-alun memang lebih layanan Satpol PP, bukan kita. Kalau pasar-pasar kita, kecuali ini PKL yang di pasar-pasar kita bisa. Kalau ini alun-alun sudah menunjukkan Satpol PP. Soalnya kemarin hasil dari survei kami dari Satpol PP Bu, Terus? untuk beberapa penjelasan dari Satpol PP, mungkin ada ketertarikan dengan Diskopindah juga, kerjasama dengan Diskopindah. Jadi maka dari itu dari dosen juga, maka coba cari info lebih detail lagi, lebih di atas lagi gitu. Iya lah, tapi itu mesti disebut alun-alun itu PKL alun. Iya. Jadi jangan disebutkan PKL alun-alun, mungkin ya PKL. Oh, mungkin disebutkan PKL di saja. Malang, PKL di Malang. gitu aja. Nah ini kan menunjukkan khusus daerah alun-alun. Oh, iya.
Iya, kalau Berarti- pas kita PKL kita di pasar-pasar. Baik, akan kami koreksi terlebih dahulu Bu. Nggih, monggo. Terima kasih, Bu. Kesimpulan dari informasi yang sudah kami dapatkan yaitu Diskopidah tidak mengurus kegiatan penertiban PKL di wilayah alun-alun, akan tetapi mereka menertibkan di wilayah pasar-pasar saja. Maka dari itu, kelompok kami pun tidak jadi mengambil wawancara ke sana karena tidak sesuai dengan tema kita tentang pedagang kaki lima di wilayah alun-alun Kota Malang.